Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, dua minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu secara berturut-turut Ibu sudah memberikan materi tentang teks diskusi. Masih ingat tentunya tentang teks diskusi ya? Yang pertama, tujuan diskusi sudah, kemudian macam-macam teks diskusi juga sudah, kemudian struktur teks diskusi sudah, itu yang pertama. Kemudian minggu yang berikutnya mengenai kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks diskusi. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, untuk menguji apa yang telah Ibu sampaikan dalam materi yang pertama dan kedua masih tentang teks diskusi. Untuk kali ini atau daring kali ini Ibu memberikan soal-soal untuk ulangan harian. Soal ulangan harian pertama tentang teks diskusi. Yang pertama, coba kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, kalian perhatikan, coba perhatikan sekali lagi. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Harga akses internet di Indonesia saat ini memang lebih murah dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun, dari sisi pelayanan, tampaknya Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain, bahkan dari negara tetangga di Asia Tenggara. Hal tersebut terungkap dalam tes yang baru saja dilakukan oleh Speedtest.net terhadap seluruh negara di dunia. Tes tersebut membandingkan kecepatan download seluruh negara di dunia. Hasilnya, Indonesia menempati posisi 150 dari total 186 negara yang ada di daftar Speedtest.net. Sumber kalian lihat dari IT Pencorps. Itu adalah wacananya. Soal yang pertama, berdasarkan informasi di atas, hal yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi adalah titik-titik. A. Indonesia berada di posisi paling akhir dalam hal kecepatan. B. Speedtest.net melakukan tes kecepatan download di seluruh dunia. C. Pelayanan internet di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain. D. Ada 186 negara yang mengikuti tes untuk mengetahui kecepatan internet. Jadi silahkan berdasarkan informasi di atas yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi, pilih A, B, C, atau D. Silahkan kalian lingkari. Yang kedua, tema yang diangkat dalam kutipan teks di atas adalah titik-titik. A. Masalah budaya. B. Sosial. C. Ekonomi. D. Teknologi. Jelas anak-anak? Nomor 3. Kalimat yang berisi argumen yang menentang adalah titik-titik. A. Semua kita lakukan agar mencapai kesepakatan yang baik. B. Keputusan presiden tersebut sangat bijak. C. Desakan warga yang merasa keberatan dengan kenaikan harga BBM semakin meningkat. D. Sebenarnya pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk perubahan kurikulum di sekolah. Berikutnya nomor 4. Berikut ini merupakan kalimat argumen mendukung, yaitu A. Masyarakat dapat menghargai apapun yang menjadi keputusan pemerintah. B.
Banyak pihak yang tidak sepakat bahwa pelajaran bahasa Inggris dihapuskan untuk tingkat SD. C. Pengembangan karakter peserta didik merupakan standar inti utama yang dituju dari kurikulum 2013 ini. D. Ujian nasional tetap akan dilaksanakan pada tahun ini. Hal inilah yang menyebabkan ujian nasional menjadi momok dari kalangan pelajar. Silahkan, mana yang merupakan kalimat argumen mendukung? Nomor 5. Secara garis besar, struktur teks diskusi dapat dibagi menjadi titik-titik bagian. A 2, B 3, C 4, D 5. Lanjut, nomor berikutnya, nomor 6. Karena adanya pemadaman listrik yang berlangsung lama, PLN memberi kompensasi kepada pelanggan. Makna istilah kompensasi pada kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Pemberian tambahan beban. B. Gangguan pada gardu. C. Ganti gardu pada pelanggan. D. Ganti rugi pada pelanggan. Lanjut, nomor 7. Argumen atau pendapat yang disampaikan dalam sebuah teks diskusi harus didukung dengan hal-hal berikut kecuali: A. Fakta. B. Data. C. Opini penulis. D. Referensi yang berhubungan dengan isu. Perhatikan ada kata kecuali. Nomor 8. Kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih disebut: A. Sinonim. B. Anonim. C. Konjungsi. D. Kata kerja transitif. Nomor 9. Untung Gautara berpendapat sebaliknya. PR perlu diberikan kepada siswa sebagai media latihan di rumah. Diharapkan dengan melakukan latihan, kemampuan siswa senantiasa bertambah. Pernyataan di atas merupakan struktur teks diskusi berupa titik-titik. A. Isu. B. Argumentasi menentang. C. Argumentasi mendukung. D. Kesimpulan. Nomor 10. Berikut merupakan pernyataan teks diskusi yang menggunakan fitur bahasa modalitas adalah titik-titik. A. Ujian nasional sedang, ibu ulang, ujian nasional sudah selayaknya dihapuskan karena menyulitkan siswa. B. Museum Bala Putra Dewa merupakan museum yang berdiri di kota Palembang. C. Mata uang rupiah hingga saat ini mengalami penurunan terhadap dolar. D. Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa persatuan. Sampai nomor 10 anak-anak sekalian. Kita lanjut nomor 11. Handphone tidak akan merugikan bila digunakan sesuai aturan. Namun, umumnya siswa malah kasihkan menggunakan HP dan lupa waktu belajar. Kata yang dicetak tebal termasuk dalam kata penghubung yang menyatakan hubungan titik-titik. A. Hubungan syarat. B. Hubungan perlawanan. C. Hubungan penambahan. D. Hubungan pemilihan. Nomor 12. Soal nomor 12. Ketika akan menulis karangan diskusi, langkah paling awal yang harus dipersiapkan adalah titik-titik. A. Menentukan tujuan penulisan. B. Menetapkan kerangka tulisan. C. Menetapkan tema tulisan. D. Mengumpulkan bahan tulisan. Nomor 13. Sebuah hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal medis terkemuka Lancet mengungkapkan bahwa beberapa zat pewarna makanan meningkatkan hiperaktivitas anak-anak usia 3-9 tahun. Anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna buatan itu selama bertahun-tahun lebih berisiko menunjukkan tanda-tanda hiperaktif. Selain risiko hiperaktif,
Sekelompok sangat kecil dari populasi anak, sekitar 0,1%, juga mengalami efek samping lain seperti ruam, mual, asma, pusing, dan pingsan. Bukti yang mendukung argumen larangan menggunakan zat pewarna di atas adalah titik-titik. A. Selain risiko hiperaktif, sekelompok yang sangat kecil dari populasi anak sekitar 0,1% juga mengalami efek samping lain seperti ruam, mual, asma, pusing, dan pingsan. B. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal terkemuka Lancet tentang bahaya zat pewarna aditif. C. Zat pewarna makanan meningkatkan hiperaktivitas anak-anak usia 3-9 tahun. D. Anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna buatan itu selama bertahun-tahun lebih berisiko menunjukkan tanda-tanda hiperaktif. Selanjutnya nomor 14. Pertanyaan mengenai permasalahan yang sesuai untuk dibahas dalam teks diskusi bertemakan manfaat air manusia adalah titik-titik. Ibu ulang, nomor 14, perhatikan. Pertanyaan mengenai permasalahan yang sesuai untuk dibahas dalam teks diskusi bertemakan manfaat air manusia adalah titik-titik. A. Apakah manusia harus Ibu ulang, apakah manusia harus memanfaatkan air? B. Apakah manfaat air mineral dalam kehidupan? C. Mengapa manusia memanfaatkan air? D. Kapan air dimanfaatkan bagi kehidupan manusia? Mohon maaf anak-anak, itu di belakang masih kurang ya. Jadi ibu ulang, di belakang pertanyaan itu masih kurang tanda tanya. Apakah manusia harus memanfaatkan air? Nah, apakah manfaat air mineral dalam kehidupan? Nah, ya. Baik, nomor 15. Mereka mengklaim bahwa televisi merupakan alat pendidikan yang sangat efektif. Televisi memberitahu kita tentang peristiwa yang sedang terjadi di dunia, baik di bidang ekonomi, kemanusiaan, politik, dan budaya. Hal tersebut dapat membantu kita memahami cara hidup orang, bekerja, dan berjuang demi bertahan hidup. Dalam teks diskusi, kutipan di atas berada pada bagian titik-titik. A. Isu. B. Argumen menentang. C. Argumen mendukung. D. Kesimpulan. Nomor 16. Perhatikan, ini mencari gagasan utama paragraf atau pokok paragraf. Nomor 16. Mengingat kondisi lingkungan kita yang sudah tercemar, maka sudah sewajarnya kalau kita ikut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup agar kualitas lingkungan tidak menurun. Tanggung jawab dalam menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Gagasan utama paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Kondisi lingkungan kita saat ini sudah mulai tercemar. B. Sudah sewajarnya kalau kita ikut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. C. Mengingat kondisi lingkungan kita yang sudah tercemar, maka sudah sewajarnya kalau kita ikut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. D. Kelestarian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Nomor 17. Sesuatu yang ditayangkan di televisi secara terus-menerus akan membuat orang mengikutinya. Hal ini juga terjadi saat orang berbondong-bondong mendandani diri seperti tokoh yang mereka lihat di televisi. Pada masa kini, misalnya orang beramai-ramai mengikuti gaya K-pop. Orang-orang akan terbawa untuk meniru gaya busana maupun gaya tokoh tersebut.
Simpulan dari paragraf di atas adalah titik-titik. A. Tayangan televisi berpengaruh terhadap perilaku seseorang. B. Tiap orang memiliki acara televisi favorit. C. Iklan televisi yang bagus dapat menambah wawasan. D. Kegemaran seseorang mempengaruhi pilihan acara televisi yang ditonton. Nomor berikutnya 18. Menurut survei yang ditunjukkan pada 50 orang, 80% responden mengatakan keinginan untuk mendapat izin usaha. Kata yang dicetak miring menunjukkan salah satu ciri kebahasaan teks diskusi, yaitu penggunaan. Nah, yang dicetak miring itu ada kata responden ya anak-anak. Ya, di responden maksudnya. Kata yang dicetak miring itu maksudnya responden, menunjukkan salah satu ciri kebahasaan teks diskusi, yaitu penggunaan. A. Konjungsi perlawanan. B. Kohesi leksikal. C. Kohesi gramatikal. Dan D adalah modalitas. Lanjut anak-anak sekalian ya. Nomor 19. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa titik-titik dalam teks diskusi. Kalimat di atas biasanya terdapat pada bagian titik-titik. A. Isu. B. Argumen pendukung. C. Argumen menentang. Dan D adalah simpulan. Nomor terakhir, nomor 20. Menyanggah pendapat sebaiknya dilengkapi dengan alasan yang titik-titik. A. Logis. B. Tidak logis. C. Santun. D. Sopan. Nah, demikian anak-anak sekalian. Itu adalah soal ulangan harian berjumlah 20. Silahkan anak-anak nanti kalau misalnya kurang jelas bisa atau dapat japri ya, dapat japri ke ibu ya. Nah, silahkan ada yang tidak jelas dapat japri ke ibu ya. Demikian anak-anak sekalian untuk daring hari ini. Semoga sekali lagi kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dijaga, berdoa, belajar, tetap semangat. Ya, insya Allah mudah-mudahan virus ini akan segera diambil oleh yang punya virus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.